لنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. الحمد لله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian fikih mazhab Syafi'i dari kitab Matan Abi Syuja' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah, yang beliau cukup panjang usianya, 160 tahun usianya, wafat tahun 593 Hijriyah rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah membahas sampai jual beli. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أحكام الوكالة, hukum-hukum perwakilan. Kaum muslimin rahimakumullah, perwakilan adalah seseorang menyerahkan suatu urusan kepada orang lain. Ini namanya perwakilan. Dan termasuk dari kaidah-kaidah dalam bab perwakilan adalah lil wakil hukmul mukil. Orang yang diberi perwakilan hukumnya sama dengan orang yang memberi perwakilan kepadanya. Sehingga misalnya saya berkorban Idul Adha, tetapi saya tidak mengurusinya sendiri karena saya sedang safar, saya wakilkan kepada seseorang, saya wakilkan kepada panitia misalnya, maka panitia hukumnya sama dengan saya sendiri. Saya tidak boleh menjual kulit kurban saya, maka panitia yang saya titipkan kepadanya pun juga tidak boleh menjualnya. Kenapa? Karena sebagai wakil. Nah, sekarang beliau membahas hukum-hukum perwakilan. Apa saja yang harus kita ketahui dalam masalah ini? Beliau membahas ada 6 poin. Poin yang pertama, wa kullu ma jaza, setiap apa yang boleh lil insani, bagi seorang manusia, at-tasarruf fihi bi nafsihi, untuk melakukan sesuatu padanya dengan dirinya sendiri, jaza lahu ayyukil, maka boleh bagi dia untuk mewakilkan kepada orang lain, au yatawakkal, atau dia menerima perwakilan dari seseorang yang lain, fihi, dalam hal tersebut. Jadi segala perkara yang boleh dilakukan sendiri oleh manusia, misalnya jual beli, ini boleh dilakukan sendiri oleh seseorang, maka boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Seperti Imam Bukhari misalnya, beliau tidak pernah melakukan jual beli karena selalu diwakilkan kepada orang lain. Mungkin beliau sibuk sekali dengan menulis kitab atau menghafalkan hadis Nabi SAW, sehingga beliau tidak sempat melakukan jual beli. Sehingga kalau membutuhkan sesuatu barang, dia menyuruh kepada orang untuk ke pasar. Kalau nggak ke pasar, saya mewakilkan pembelian kepada engkau. Beli apa? Beli kuda dan sebagainya. Nah, selalu diwakilkan kepada orang lain. Boleh seperti itu. Yang penting amalannya itu boleh dia lakukan, maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Tapi kalau amalannya tidak boleh diwakilkan, tidak boleh dia lakukan, berarti tidak boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Mencuri nggak boleh, nah, maka mewakilkan pencurian juga tidak boleh. Malam ini saya tidak bisa mencuri, saya wakilkan kepada engkau. Nanti hasil kita bagi berdua misalnya, nggak bisa. Wal wakalah, dan perwakilan itu akadun jais, akad yang jais. Maksudnya akad yang jais adalah walikullin minhuma, masing-masing dari keduanya boleh fasfuha, untuk menghapus perwakilan tadi, mata sya'a, kapan saja dia kehendaki. Wa tanfasihu, dan perwakilan itu jadi terhapus fi maudi ahadihima, dengan kematian salah satu dari keduanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akad-akad yang dilakukan oleh manusia itu ada 2 macam. Ada akad yang jaiz, ada akad yang lazim. Kalau akad itu lazim, maka tidak boleh diputuskan
dari salah satu dari kedua belah pihak. Sudah terlanjur akad ya lanjut terus, nggak boleh putus, nggak boleh. Tapi ada juga akad yang sifatnya itu jais. Akad yang jais adalah akad yang setelah terjadi akad lalu dibatalkan oleh salah satu dari keduanya, boleh. Misalnya akad jual beli, apakah lazim atau jais? Akad jual beli sudah saya bayar, barang sudah diserahkan, kemudian saya sudah pergi. Nah, di sini sudah lazim seperti ini, nggak boleh dibatalkan. Karena kalau dibatalkan merugikan kepada pihak yang lainnya. Tapi kalau perwakilan ini akadnya jais. Saya mengatakan, saya wakilkan kepada engkau pembelian hewan korban. Setelah itu, saya mendapatkan hewan korban sangat besar, sangat murah. Maka langsung saya telepon teman saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan saya cabut, saya sudah dapat kambing. Boleh, nggak ada masalah. Dan tidak boleh dia marah-marah. Kamu gimana? Sudah mewakilkan kepada saya terus dicabut-cabut. Besok lagi nggak usah mewakilkan kepada saya. Nggak usah begitu. Oh, memang akadnya akad jais. Maka kalau orang paham fikih tidak akan marah. Ya. Kalau dia marah berarti belum paham bahwa ini adalah akad jais. Kemudian ketiga, wal wakilu, dan orang yang diwakili itu, orang yang menjadi wakil itu aminun, dia terpercaya fima yakbiduh, pada apa yang dia pegang, wa fima yasrifuh, dan pada apa yang dia lakukan atau dia serahkan, wala yatmin, wala yatman, dan dia tidak menanggung illa bitafrid, kecuali kalau dia melakukan keteledoran. Oh, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang terpercaya itu tangannya adalah tangan amanah. Efek dari tangan amanah adalah dia tidak menanggung apa-apa kalau terjadi terhadap sesuatu yang diserahkan kepada dia. Titipan itu termasuk tangan amanah. Saya dititipi motor oleh seseorang, berarti tangan saya tangan amanah. Kalau motor ini setelah dititipkan di rumah saya ternyata hilang, ada maling ngambil motor tadi. Nah, saya yang dititipi tidak nanggung. Kenapa? Tangan saya tangan amanah. Istilahnya dalam fikih, tangan amanah. Nah, perwakilan juga begitu. Dia adalah amin, tangannya tangan amanah. Karena tangannya tangan amanah, maka kalau terjadi sesuatu, dia tidak menanggung. Kecuali kalau tafrid, teledor. Misalnya tadi ya, saya dititipi motor, tapi motor malah saya parkir di luar rumah, padahal tidak terkunci. Paginya saya lihat motornya sudah hilang. Nah, di sini saya nanggung. Kenapa? Teledor. Tapi kalau motor sudah saya masukkan di rumah, rumah sudah saya kunci. Malam-malam ada maling misalnya. Nah, maka saya tidak menanggung. Kenapa? Tangannya tangan amanah. Wakil juga begitu. Dia mewakilkan kepada saya pembelian korban. Saya sudah beli korban, kemudian sudah dapat korbannya. Sehat walafiat, bagus, nggak ada masalah. Kemudian dibawa dari tempat pembelian korban ke rumah. Di tengah perjalanan terjadi kecelakaan sehingga korbannya mati. Apakah saya nanggung? Tidak nanggung. Kenapa? Tangannya tangan amanah. Yang keempat, wala yajuzu, tidak boleh ayyabi'a, untuk menjual, wa yashtariya, atau membeli, illa bi thalathati syara'id, kecuali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ayyabi'a bi thamanil mithli, dia menjual dengan harga yang senilai, yang semisal, maksudnya yang senilai, harga yang wajar, yang biasanya. Wa ayyakuna naqdan, dan bahwasanya jual belinya itu kontan, tidak kredit. Binaqdil baladi, dengan uang yang terpakai di kota tersebut. Jadi kalau saya diwakili, dijadikan wakil untuk membeli hewan korban misalnya. Nah, maka saya boleh membeli, saya boleh menjual, boleh juga membeli, tapi kalau saya menjual maka bisa manil misli. Harga harus selevel. Ada orang titip kepada saya, mewakilkan kepada saya, ini mobil saya jual, saya wakilkan kepada Anda. Mobilnya nilainya 100 juta, saya jual 50 juta. Ini tidak boleh seperti ini. La yajuz, tidak boleh. Saya boleh menjual, boleh, tapi harganya harus selevel. Mobilnya 100 jutaan, jual 100 jutaan. Kurang dari 100 juta, yang tidak normal, nggak boleh. Kalau lebih mahal gimana?
nilainya 100 juta tapi dijual 150. Boleh. Kenapa? Karena menguntungkan orang yang mewakilkan tadi. Jadi intinya di sini tidak boleh merugikan orang yang mewakilkan kepada kita. Kenapa? Dia mewakilkan kepada kita itu karena dia merasa kita ini orang yang bisa diamanai. Nah, sudah diamanai malah kita memadarati, berarti nggak amanah. Maka kalau dijual harus harganya semisal. Kemudian kontan. Kalau tidak kontan maka tidak boleh. Kenapa? Karena kredit sering banyak masalah. Ini mobil saya beli, berapa? 100 juta, udah senilai. Tapi 50 juta dulu. Terus 50 jutanya nanti 1 bulan lagi. Nah, nggak boleh. Kecuali saya telepon dulu kepada orang yang mewakilkan tadi. Pak, ini ada yang beli, tapi dia bayar 50 juta dulu. 50-nya 1 bulan lagi. Gimana? Cocok tidak? Kalau dia cocok, ya silahkan. Tapi kalau tidak cocok, tidak boleh. Dipaksakan tidak boleh. Karena itu bisa merugikan kepada orang yang mewakilkan tadi. Kemudian uangnya harus uang yang beredar di kota tadi. Kalau di Indonesia berarti pakai rupiah. Ini ada orang Arab mau beli mobil tersebut, pakainya real, nggak boleh. Ya. Terus suruh ganti dulu. Kecuali kalau pemiliknya mobilnya ridho. Ya. Saya telepon dulu. Ini ada orang Arab mau beli mobilnya. Berapa? 100 juta. Tapi duitnya duit real. Mau tidak? Kalau dia mau, nah, maka boleh. Yang kelima, wala yajuzu, tidak boleh ayabi'a, bahwasanya dia menjual min nafsih, kepada dirinya sendiri. Mobil diwakilkan kepada saya untuk saya jual, malah saya beli sendiri, nggak boleh. Karena seperti ini biasanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia akan membeli dengan harga yang murah misalnya. Lah kalau saya tertarik untuk membeli mobil tadi, gimana caranya? Perwakilan diputus dulu. Mbak, sudah nggak usah perwakilan saya lagi. Kenapa? Karena saya pas lagi butuh mobil juga nih. Sehingga saya akan membeli mobil itu. Nah, supaya saya boleh membeli mobil itu, maka perwakilan diputus. Saya sudah tidak menjadi wakil lagi untuk Anda. Nah, kalau sudah diputus perwakilannya, baru saya membeli. Yang keenam, wala yukirru, dan dia tidak boleh mengakui ala muwakili, sesuatu yang menjadi saksi yang memberatkan orang yang mewakilkan kepadanya, illa bi'ilnih, kecuali dengan izinnya. Ini masalah yang lain ini. Ini masalah iqrar. Jadi gambarannya gini supaya paham. Ini kalimatnya nggak bisa dipahami kecuali dengan contoh. Orang yang mewakilkan kepada saya tadi punya utang 100 juta kepada A misalnya. Saya tidak boleh mengikrar atau mengakui bahwasanya orang yang mewakilkan saya tadi punya utang 100 juta kepada fulan. Tidak boleh. Illa bi'ilnih, kecuali kalau dia mengizinkan saya. Dia mengatakan kepada saya izinkan kamu Abu Zaidah untuk mengakui bahwasanya saya punya utang kepada seseorang 100 juta. Kalau dia izinkan boleh. Tapi kalau dia tidak mengizinkan kepada saya, maka saya tidak boleh. Tapi ini saya kasih tanda garis. Ini untuk tanda bahwasanya di sini pendapat penulis tidak sesuai dengan yang mu'tamad atau yang diakui lebih kuat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i pendapat yang lebih kuat adalah la yasihhu iqrarul wakil 'anil muwakkil walau kana bi'idzni. Meskipun diizinkan, tidak sah seseorang yang menjadi wakil untuk menyampaikan pengakuan yang memberatkan kepada orang yang mewakilkan tadi. Seperti itu hukumnya, wallahu a'lam bishawab. Dan sudah selesai masalah 6 yang dibahas oleh Abu Syuja rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu bab tentang perwakilan. Sebagai penutup saya tambahkan bahwa perwakilan ini boleh berlaku dalam hal dunia, boleh juga berlaku dalam hal agama. Yang tidak boleh adalah perwakilan dalam bab ibadah. Saya lagi malas sholat, kemudian saya wakilkan kepada seseorang. Saya wakilkan sholat subuhnya kepada engkau, wahai istriku. Ini saya lagi malas bangun ini, nggak boleh. Nih. Pas kita lagi malas tahajud, kita wakilkan kepada istri kita. Kamu mending pas tahajud ini pas lagi semangat, saya wakilkan aja lah. 11 rakaat tambah 11 lagi. 11-nya untuk saya wakilkan. Nggak bisa. Ibadah diwakilkan kepada orang lain. Tapi masalah yang bukan ibadah, tapi masalah agama atau masalah dunia, boleh diwakilkan.
Contoh misalnya penyembelihan korban. Ini masalah agama. Diwakilkan boleh nggak? Boleh. Masalah dunia tadi, jual beli dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke ahkamul iqrar, hukum-hukum pengakuan. Apa di sini definisi pengakuan? Definisinya adalah i'tirafu syakhsin ala nafsihi bihaqqin ghairi. Pengakuan seseorang yang memberatkan dirinya tentang adanya hak bagi orang lain yang menjadi tanggungan dia. Jadi misalnya saya hutang kepada seseorang 100 juta. Ketika dia menagih, saya lupa. Saya mengatakan, kamu nggak punya utang. Saya nggak punya utang kepada kamu. Tapi setelah itu saya ingat, oh iya ya, saya punya utang sama dia 100 juta. Nah, setelah itu saya mengakui, itu namanya apa? Iqrar. Jadi iqrar itu munculnya setelah apa? Pengingkaran. Saya punya utang 100 juta, tapi karena saya lupa, saya mengingkari. Habis itu saya ingat, saya kemudian mengakui. Nah, itulah yang disebut sebagai iqrar. Orang yang mengalami seperti itu, dia wajib mengatakan yang benar, meskipun pahit rasanya. Bayar utang 100 juta, pahit kan? Dalam hadis disebutkan, qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah yang benar, meskipun rasanya pahit. La takhaf fillahi laumata laim. Jangan takut dalam masalah Allah, celaannya orang yang mencela. Hadis diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dalam kitab tafsirnya, juga oleh Tabarani, tapi derajatnya dhaif. Tapi meskipun dhaif, isinya benar. Rahimallahu Umar, semoga Allah merahmati Sayyidina Umar. Yaqulul haqqa, dia selalu mengucapkan kebenaran, wa in kana murran, meskipun pahit rasanya. Laqad tarakahul haqqu wa ma lahu min shadiq. Gara-gara dia memegangi kebenaran, maka Sayyidina Umar tidak punya teman. Tapi ini pun hadis riwayat Tirmizi, derajatnya juga dhaif. Tapi isinya benar, bahwasanya kita disuruh mengatakan yang benar meskipun pahit rasanya. Itulah yang disebut sebagai iqrar. Nah, hukum-hukum apa saja yang perlu kita ketahui dalam masalah iqrar ini? Beliau membahas beberapa masalah. Ada 5 masalah. Yang pertama, wal muqarru bihi darbani. Sesuatu yang diakui ada 2 macam. Pertama, haqqullah ta'ala, haknya Allah Ta'ala. Yang kedua, haqqul adami, haknya manusia. Fahaqqullah ta'ala, maka haknya Allah Ta'ala, yasihhu ruju'u fihi, dia boleh untuk merujuk dari ikrarnya, anil ikrari bih. Jadi membatalkan ikrarnya boleh. Wa haqqul adami, adapun haknya manusia, la yasihhu ruju'u fihi, tidak sah untuk merujuk atau membatalkan ikrarnya tadi, anil ikrari bih. Contohnya apa? Dicontohkan oleh para ulama, seseorang yang mengatakan kepada penguasa, wahai penguasa, saya sudah terlanjur berzina, tolong ditegakkan hukuman had. Nah, ini berarti hukuman had haknya Allah. Haknya Allah, boleh seseorang setelah melakukan ikrar, lalu dia kembali atau mencabut, boleh. Maka penguasa mengatakan, baik, karena kamu sudah terlanjur berzina dan kamu sudah menikah, maka hukuman kamu harus saya rajam. Saya rajam sampai mati. Kaget dia, loh, kok dirajam? Saya kira cuma dicambuk 100 kali. Akhirnya karena dia takut mati, maka dia mengatakan, nggak jadi Pak Penguasa, batal saja. Saya nggak berzina loh, saya cuma mencium saja. Nah, seperti ini sah. Artinya penguasa habis itu karena dia menarik atau mencabut pengakuannya, maka hukuman had dibatalkan. Baik, nggak jadi rajam. Kalau dia bohong itu urusan dia sama Allah. Tapi pengakuan dia yang dia batalkan ini tadi adalah sah. Tapi kalau haknya manusia tidak boleh rujuk dari ikrarnya. Contohnya tadi, saya setelah lupa bahwa saya utang 100 juta, kemudian saya mengakui, saya utang 100 juta. Sepekan kemudian, saya datang lagi kepada Pak Pengadilan, kemudian saya mengatakan, saya mencabut ikrar saya tidak punya utang 100 juta. Tidak sah seperti itu. Kenapa? Itu haknya manusia. Makanya para ulama mengatakan, haqqullah mabniyun ala al-musamahah. Haknya Allah itu dibangun di atas kelonggaran.
Maka karena kelonggaran berarti rujuk boleh. Tetapi hakul adami, haknya manusia, mabniyun 'alal musyahah, dibangun atas kepelitan, sehingga tidak boleh haknya orang manusia setelah kita akui kemudian kita batalkan, tidak boleh. Tapi masalah yang kedua, wa taftaqiru, dan dibutuhkan sihhatul iqrar, sahnya pengakuan itu ila thalathati syara'id, 3 syarat. Syarat pertama, bulu. Yang mengakui tadi orang yang sudah balik. Berarti kalau anak kecil mengakui, nggak diterima. Sama dengan anak kecil melakukan jual beli, tidak sah. Anak kecil dapat warisan dari bapaknya, berapa? 100 juta. Kemudian anak kecil ini beli mobil, padahal usianya masih 5 SD, nggak sah. Penjual mobil dipanggil, kamu jual mobil kepada anak kecil 100 juta, tidak sah. Kembalikan duitnya, kemudian ambil mobilnya, nggak sah. Demikian juga di sini, pengakuan ikrar dari seseorang yang masih kecil, tidak sah. Wal aqlu, dan harus berakal. Maka orang gila melakukan ikrar tidak diterima. Orang gila datang mengakui, saya sudah melakukan berzina, tolong saya dibersihkan dari dosa zina. Nah, penguasa mengatakan, kamu wong sinting, orang mungkin zina, pergi sana pulang. Kemudian yang ketiga, wal ikhtiar. Dia melakukannya secara ikhtiar, sukarela, atau pilihan dia sendiri, bukan dipaksa. Maka kalau ada seseorang melakukan pengakuan tapi dipaksa, ditodong pistol misalnya, disuruh mengakui bahwa saya sudah mencerai istri saya misalnya, maka tidak sah pengakuan seperti itu. Wa inka nabi malin, kalau pengakuan itu dengan harta, waktu birafihi syartun rabi, maka harus ada syarat yang keempat. Wa huwa, yaitu ar-rusydu, dia harus seseorang yang rasyid. Apa itu maksudnya rasyid? Orang yang tidak bodoh dalam pengelolaan harta. Ada kadang-kadang orang itu balik, tapi bodoh dalam pengelolaan harta. Tidak bisa menggunakan harta dengan baik. Calcul, melepaskan duit. Nah, kalau duit habis baru bingung. Nah, maka kalau ikrar itu berkaitan dengan harta, dia harus seorang yang rasyid. Tidak cukup dia balik saja, tidak cukup dia berakal saja, tapi harus rasyid, yaitu bisa mengelola harta dengan baik. Ini kalau apa? Ikrarnya atau pengakuannya dalam berkaitan dengan harta. Yang ketiga, wa idza aqarra bi majhul. Kalau dia mengakui sesuatu yang majhul, yang tidak jelas, ruji'an ilaihi, maka dirujuk kepada orang tadi fi bayanih, tentang penjelasannya. Misalnya seseorang mengatakan, saya mengakui saya punya utang kepada Abu Zaidan. Punya utang. Berapa utangnya kok nggak jelas ini? Ini namanya aqarra bi majhul. Ngakui sesuatu tapi nggak jelas. Nah, maka ucapannya tetap diterima, tapi harus dirujuk tafsirannya kepada dia. Kemarin kamu ngomong punya utang kepada Abu Zaidan. Berapa utangmu, berapa? Nah, dijelaskan dulu. Sehingga ditulis oleh pengadilan, utangnya adalah 100 juta misalnya. Nah, dia harus harus dijelaskan. Yang keempat, wa yusihul istithna, sah melakukan pengecualian fil iqrar, di dalam pengakuan, idza wasalahu bihi, apabila dia menyambung pengakuannya dengan pengecualian tadi. Contoh, seseorang ngomong kepada hakim, saya mengakui punya utang kepada Abu Zaidan 100 juta. Setelah dia ngomong 100 juta, kemudian ditulis oleh Pak Hakim di pengadilan. Habis itu ngopi-ngopi. Selesai ngopi-ngopi, kemudian dia mengatakan, ada pengecualian Pak Hakim, 100 juta kecuali 10, berarti 90 juta. Tidak sah pengecualian tadi. Kenapa? Tidak wasol itu, tidak disambung, tapi dipisah dengan ngopi-ngopi dulu tadi. Tidak sah. Kamu tadi sudah terlanjur ngomong 100 juta, maka sudah saya tulis 100 juta. Tidak sah kalau kamu batalkan atau kamu kurangi, kamu kecualikan 100 kecuali 10, berarti cuma 90. Nggak sah. Tetapi kalau dia mengucapkannya sambung, nggak apa-apa. Betul, saya mengakui saya punya utang kepada Abu Zaidan 100 juta kecuali 10.
100 kurangi 10. Nah, berarti apa? 90. 100 kurangi 10 berarti 90. Nah, maka sah karena apa? Pengecualiannya disambungkan jamaknya. Dan ini berlaku juga untuk hal-hal yang lain, tidak hanya masalah ikrar saja. Ya. Sesuatu yang disambung, maka biasanya dianggap. Sesuatu yang diputus, putusnya lama, maka tidak dianggap. Contohnya dalam masalah jamak sholat misalnya. Karena hujan, maka dijamak antara maghrib dengan isya. Nah, jamak itu harus sambung. Maghrib selesai, qomat, kemudian isya. Karena jamak, sah. Tapi kalau dipisah, tidak sah. Habis sholat, maghrib, kemudian kultum dulu. Setelah kultum selesai, kemudian turun, maka dia mengatakan, ini karena hujan, maka kita jamak dengan isya. Tidak sah. Kenapa? Tidak sambung. Ya, ada kultumnya. 7 menit, kuliah 7 menit, tidak sambung. Kalau pemisahnya cuma sedikit, sebentar yang wajar, maka dimaafkan. Misalnya nih, setelah sholat maghrib, dan masih hujan. Maka imamnya mengumumkan, ini karena hujan kita jamak dengan isya. Tapi semua jamaah batal. Batal. Nah, karena batal maka semuanya lari ke tempat wudhu untuk wudhu dulu. Selesai wudhu baru kemudian masuk ke masjid, dilanjutkan qomat, salat isya. Boleh, karena jedanya cuma sedikit saja. Atau imamnya yang batal lah. Ya. Imamnya batal, maka imamnya mengatakan tunggu sebentar, saya tak wudhu dulu. Nah, berarti ada jeda sedikit, nggak ada masalah. Kembali ke sini. Beliau mengatakan wa huwa fi halis sihah. Pengakuan itu pada kondisi sehat wal maradi dan pada kondisi sakit sawaun, nilainya adalah sama. Sehingga ada seseorang menyampaikan satu pengakuan kepada A pada waktu sehat. Setelah itu dia menyampaikan pengakuan lagi pada waktu sakit kepada B. Ini dua-duanya berlaku pengakuan ini. Waktu sehat dia mengatakan, saya punya utang kepada A 100 juta. Terus waktu sakit dia mengatakan, saya punya utang kepada B 50 juta. Ini dua-duanya dipakai. Tidak salah satunya dimenangkan. Ini yang dimenangkan yang pas sehat saja. Karena pas sehat itu mikirnya masih normal, sempurna. Pas sakit ini mungkin dia kelelahan, akhirnya mikirnya rotok ngawur. Nggak begitu. Semuanya sah. Jadi ketika sehat maupun ketika sakit, pengakuannya apa? Sah. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat tadi, yaitu dia balik, dia berakal, dan dia tidak terpaksa. Maka kondisi sehat maupun kondisi sakit tidak ada masalah, dua-duanya berlaku, berarti dia punya utang kepada dua orang, satunya 100 juta, satunya 50 juta. Sampai di sini sudah selesailah pembahasan yang beliau ingin sampaikan dalam bab pengakuan. Ringkasnya, Islam mengajarkan kita kejujuran, sehingga Islam mengajarkan kepada kita mengucapkan perkataan yang benar meskipun merugikan diri kita. Tapi karena itu benar, haruslah kita menyampaikannya. Tidak boleh gara-gara ingin menguntungkan diri sendiri, akhirnya meninggalkan kebenaran yang kita ketahui. Kemudian beliau membahas masalah yang lain, yaitu masalah ahkamul ariyah. Boleh dibaca ariyah atau ariyah. Hukum-hukum tentang barang pinjaman. Definisi pinjaman adalah ibahatul intifa' bi'ain. Membolehkan memanfaatkan suatu barang. Itu namanya meminjamkan atau barang pinjaman. Misalnya laptop ini. Laptop ini saya pinjamkan kepada teman saya. Ini, saya pinjamkan laptop. Dia menggunakan manfaat laptop ini. Barangnya laptop tidak berkurang, tapi manfaatnya terpakai oleh dia. Nah, itu namanya peminjaman. Maka kalau barangnya berkurang, itu namanya bukan meminjamkan namanya. Saya pinjam rotinya ya, nggak ada minjem roti. Oke, lang rotinya. Kecuali kalau roti untuk bubuk, saya pinjam rotinya untuk bantal. Tapi rasopan gitu nih. Roti kok juga bantal. Karena namanya roti bantal. Ya, meskipun namanya roti bantal, tapi nggak boleh untuk bantalan, nggak sopan. Ini ada minuman apa? Satu gelas. Nih. Nah, maka seseorang pinjam kepada saya. Saat saya pinjam minumannya, nggak sah namanya. Hilang minuman saya gara-gara engkau minum. Kalau itu namanya bukan meminjam, tapi meminta. Istilahnya salah.
Nah, itulah yang disebut sebagai peminjaman. Apa masalah yang harus kita ketahui dalam bab ini? Tiga masalah menurut beliau yang harus kita ketahui. Yang pertama, wa kullu ma yumkinu, segala yang memungkinkan al-intifa'u bihi, untuk dimanfaatkan, ma'a baqa'i ainihi, dan masih utuh barangnya, jazat i'aratuh, maka boleh untuk dipinjamkan. Idza kanat manafi'uhu, jika adalah manfaat-manfaatnya itu atharon, hanya merupakan bekas-bekas saja. Misalnya laptop ini tadi. Laptop bisakah dipinjam, dipakai manfaatnya oleh orang, tapi barangnya masih utuh? Bisa. Nah, berarti sah untuk dipinjamkan. Meminjamkan laptop sah. Apa contoh meminjamkan yang tidak sah? Para ulama fikih seringkali mencontohkan lilin. Saya pinjamkan lilin ini untuk kamu. Tidak sah. Kenapa? Lilin dipinjamkan berkurang. Dia tidak bakok, tidak tersisa barangnya, tapi berkurang barangnya. Minjem pulpen, bisa nggak? Bisa, karena masih bakok. Bukan berkurang itu, ya berkurang tintanya. Tapi pulpennya sendiri apa? Tidak berkurang. Beda dengan lilin tadi. Kalau lilin itu yang berkurang barangnya sendiri, lilinnya itu hilang lama-lama. Kalau pulpen tidak hilang. Kalau nanti habis tintanya masih bisa ditambahi diisi lagi. Motor juga begitu. Motor barangnya masih utuh, yang berkurang hanya bensinnya. Maka pinjem motor bisa nggak? Bisa. Sah, boleh. Beliau mengatakan idza kanat manafi'u atharon. Syaratnya manfaatnya hanya berupa bekas-bekas saja. Ini laptop. Manfaatnya apa? Nulis. Nah, nulis di laptop. Ini merupakan bekas. Motor, manfaatnya apa? Manfaatnya untuk jalan. Nah, itu merupakan bekas. Jalan itu adalah apa? Bekas dari motor tadi. Tapi di sini saya kasih garis bawah untuk menunjukkan apa? Bahwa ini menyelisih pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad atau yang kuat adalah boleh memberikan pinjaman atau meminjam dari seseorang meskipun manfaatnya adalah berupa barang itu sendiri. Contohnya, meminjamkan seekor kambing untuk diambil susunya. Ini kambing ada susunya. Yang dipinjamkan apa? Kambing tadi, tapi susunya yang dipakai. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Susu itu bukan termasuk bekas, tetapi termasuk barang. Nah, maka meskipun yang dipinjamkan adalah barangnya, manfaat yang diambil adalah barangnya, boleh. Meminjamkan kambing, tapi manfaatnya bukan dalam bentuk bekas, tapi manfaatnya dalam bentuk barang, yaitu susu yang ada wujudnya. Nah, bisa seperti ini. Nggak ada masalah. Zaman dulu seringkali orang-orang kaya yang kambingnya banyak, dia pinjamkan kambing yang susunya banyak kepada orang miskin. Kamu tetangga saya tidak punya kambing nih, saya pinjami kambing. Setiap pagi dan sore silahkan diminum susunya, diperas susunya pagi sore pagi sore. Nanti kalau sudah habis susunya kembalikan kepada saya. Maka susunya habis dikembalikan kepada pemiliknya. Akan diganti kambing yang lain. Terus seperti itu. Itu dulu adatnya orang-orang kaya begitu di masa Nabi SAW. Karena Rasulullah menghasut. Baik itu kambing maupun sapi maupun yang lainnya bebas. Yang penting kita bisa meminjamkan manfaat kepada seseorang, meminjamkan barang dan dia mengambil manfaatnya, baik manfaatnya berupa bekas maupun berupa barang, yaitu susu tadi. Kemudian yang kedua, watajusul ariyah. Diperbolehkan peminjaman mutlaqatan, secara mutlak. Wa muqayyadatan, dan boleh juga terikat bimuddatin, dengan masa. Misalnya, saya pinjam motormu. Ini berarti mutlak, tidak terikat. Boleh juga saya pinjam motormu 1 pekan. Maka dia berhak memakai 1 pekan. 1 pekan berapa kali makanya? Bebas. Karena pokoknya 1 pekan. Sudah 1 pekan wajib dikembalikan. Tidak dikembalikan dosa. Kenapa? Sudah sesuai kesepakatan 1 pekan. Apa bedanya peminjaman yang mutlak dengan peminjaman yang terikat waktu? Bedanya, kalau peminjaman mutlak, maka hanya boleh pakai 1 kali tok, tidak boleh 2 kali.
Seseorang pinjam mobil kepada saya dan dia tidak menetapkan waktu, maka saya pinjamkan. Baik, saya pinjami mobil untuk antum. Mau renang kan? Silahkan pakai. Maka dia hanya boleh pakai sekali, renang. Selesai, balik. Nggak boleh dia pakai ke tempat yang lain. Maksudnya tidak boleh dia setelah selesai, kemudian pulang, kemudian teringat, wah iya saya punya kebutuhan lain, kemudian pakai lagi, nggak boleh. Kenapa? Karena mutlak, maka hanya boleh dipakai satu kali. Kalau dia mau pakai lagi, maka hendaklah pinjem lagi. Telepon kepada saya, saat ini mobilnya sudah selesai renangnya, tapi pas saya pulang ini teringat ya, ada sesuatu yang harus saya lakukan di tempat yang lain. Ini saya kalau mobilnya pakai lagi gimana? Nah, kalau saya mengizinkan, boleh. Kalau tidak mengizinkan, dia harus kembali. Karena sesuai dengan kesepakatan tadi ya, pinjamnya secara mutlak untuk keperluan tertentu, keperluannya selesai, berarti sudah harus kembali. Tetapi kalau muqayyad tadi, yang terikat waktu, maka tidak usah pinjam, kemudian nelpon lagi, nggak usah. Hari pertama dia pakai renang, hari kedua dia pakai untuk bertamasya kemana lagi. Hari ketiga mau dia pergi kemana lagi, nggak perlu telepon terus. Ini saya pakai lagi, nggak? Ini saya pakai lagi, nggak perlu begitu. Kenapa? Sudah disepakati 1 pekan. Oh, udah 1 pekan tuh mau kamu pakai di mana saja, bebas. Kemudian yang ketiga, wahya barang pinjaman itu madmunatun. Itu adalah ditanggung alal musta'ir oleh orang yang meminjam. Bikimatiha dengan membayarkan harganya atau nilainya yauma talafiha pada hari rusaknya barang. Misalnya seseorang minjam kepada saya kitab. Setelah saya pinjam kitab, ternyata kitabnya dimainkan anaknya. Rusak, jebol. Apa kewajiban dia? Kewajiban dia membayar qimah harga kitab tadi. Harga kapan? Harga ketika rusak. Saat saya beli, misalnya, kitab itu harganya 100.000. Tapi terus sudah lama saya pakai. Sehingga kitabnya sudah menjadi kitab yang kuno, yang agak usang. Ini kalau dijual lagi tidak mungkin 100.000. 100.000 itu harga baru. Kalau dijual lagi kira-kira ya 40.000. Nah, maka ketika kitabnya rusak, maka dia mengganti kepada saya berapa? 40.000. Seandainya dia mau mengganti 100.000, boleh. Saat kitabnya rusak, dulu antum belinya berapa? Belinya 100.000. Baik, saya kasih 100.000. Meskipun kewajiban dia 40.000, tapi dia kasih 100, nggak ada masalah. Tapi kalau dia hanya mengganti 30, nah ini dosa. Nilainya kitab ini kalau dijual itu 40. Kenapa kamu hanya ganti 30? Nggak senilai ini. Nah, harus ditambah lagi. Maka nilainya yang dihitung adalah yaumatal fiha, pada hari rusaknya. Dan ini juga berlaku untuk hal-hal yang lain yang sama dengan, misalnya seseorang nabrak mobil. Ada barang yang rusak di mobil tadi. Barang yang rusak tadi sudah tidak baru. Apakah orang yang nabrak tadi wajib mengganti yang baru? Tidak dong. Barangnya yang dirusakkan dan tidak baru. Ya dia kalau mengganti yang selevel dong. Barangnya sudah tidak baru, maka boleh dibelikan yang second. Karena kadang-kadang terjadi tabrakan seperti itu, yang punya mobil ngotot, kamu harus belikan yang baru. Curang dia. Oh, barangmu saja yang dirusak tadi tanpa sengaja karena ketabrak tadi itu tidak baru, kamu minta baru. Ini seperti ini dalam masalah fikih sudah dibahas oleh para ulama kita sejak bertahun-tahun yang lalu supaya kita umat Islam dalam kehidupan sehari-hari urusannya jadi gampang diselesaikan. Baik, terakhir yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang ahkamul ghasab, hukum-hukum ghasab. Berapa hal yang perlu kita ketahui dalam masalah ghasab? Beliau hanya menjelaskan 2 hal. Sebelumnya apa definisi ghasab? Ghasab adalah al-istila ala haqqi ghairihi qahran. Menguasai haknya orang lain secara paksa. Itu namanya ghasab. Sandal kita taruh di luar masjid. Kemudian kita sholat. Tiba-tiba dipakai orang. Nah, itu namanya ghasab. Karena dia menguasai sandal kita, itu merupakan hak kita tanpa izin dari kita. Tapi dia secara terang-terangan langsung melakukan hal tersebut. Itu namanya
Ghasab. Beliau mengatakan wa man ghasaba malan, barang siapa yang menggosok satu harta li ahadin, milik seseorang, lazimahu radduhu, wajib dia untuk mengembalikan barang tadi. Wa arsyu naqsihi, dan mengembalikan harga kekurangannya, nilai kekurangannya. Wa ujratu mithlihi, dan upah yang semisal dengannya. Jadi orang gosok, dia punya 3 kewajiban. Misalnya apa? Gosok motor. Saya punya motor, saya parkir. Tiba-tiba teman saya ngambil tanpa izin. Padahal dia tahu bahwa saya tidak rela kalau motor saya dipakai. Karena saya membutuhkan motor tadi. Kalau dia pakai, ya saya terkontrati, nggak bisa kemana-mana. Nah, maka dia wajib 3. 1, wajib mengembalikan motor tadi. 2, kalau ada kekurangan, wajib mengganti kekurangan. Misalnya, motor saya parkir kondisi normal, tidak ada kerusakan. Dia gosok, kemudian nabrak, akhirnya rusak. Harga ketika normal 8 juta. Harga ketika rusak menjadi 7 juta. Berarti terpaut berapa? 1 juta. Nah, 1 juta ini dia yang nanggung. Kemudian wa ujratu mislih, kewajiban ketiga membayar upah. Dia gosok motor saya selama 1 pekan. Biasanya 1 hari motor dipinjam misalnya bayar 10.000. Nah, berarti tinggal dikalikan 10.000 kali 7, bayar 70.000 kepada saya. Wajib mengembalikan motor saya, wajib mengganti 1 juta tadi karena terjadi kerusakan, kemudian wajib mengganti upah sewa motor tadi 70.000. Kemudian yang kedua, fa in talafa atau talifa, kalau barangnya tadi rusak, dominahu bimithlih, maka dia menanggung dengan yang semisalnya. In kana lahu mithlun, apabila barang itu memiliki permisalan. Yang dimaksud barang memiliki permisalan adalah barang yang bisa ditimbang atau ditakar. Misalnya seseorang menggosok beras saya, diambil beras saya, kemudian dimasak tanpa izin dari saya. Nah, maka dia wajib untuk menanggung yang semisalnya. Berasnya tadi berapa yang diambil? 1 kilo. Nah, berarti kamu nanggung beras yang semisal itu 1 kilo. Kamu datangkan beras seperti itu 1 kilo. Maka dia bawa apa? Dia cari beras yang seperti yang diambil tadi, serahkan kepada saya. Karena barangnya itu lahu mithlun, dia memiliki permisalan. Maksudnya dia memiliki yang sama dengannya. Mencari beras seperti itu di mana-mana banyak ya. Beras rojo lele di mana-mana ada, beras mentek misalnya gampang mencarinya. Kalau barangnya tidak memiliki mithlun bagaimana? Au biqimatihi. Dia menanggung dengan membayar harganya. Illam yakun lahu mithlun. Kalau barang itu tidak memiliki mithlun, yaitu bukan barang yang ditimbang maupun barang yang ditakar. Aktsara ma kanat min yaumil ghasab ila yaumil talaf. Dengan harga yang paling tinggi sejak dia menggosok sampai rusaknya tadi. Misalnya gosok motor tadi, gosok motor, akhirnya tabrakan sampai ringsek, barangnya sudah nggak wujud lagi. Bagaimana? Maka dia menanggung timah, nilainya barang tadi. Berapa nilainya motor saya tadi? Nilai motor ketika saya beli 8 juta. Kemudian 1 tahun berikutnya motor tersebut sangat laku di masyarakat, sehingga harganya pesat jadi 10 juta. Kemudian pas dia gosok, harganya sudah turun lagi, 8 juta lagi normal. Kemudian pas dia tabrakan sampai ringsek tadi, harganya di pasaran sudah turun, sudah 7 juta misalnya. Nah, dari harga yang beda-beda ini, 8 juta, 10 juta, 8 juta lagi, 7 juta. Ini diambil yang termahal, aksar. Berarti dia wajib membayar berapa? 10 juta. Tidak boleh dia mengatakan, loh ini kan harganya cuma 7 juta sekarang. Nah, maka kita jawab, kamu gosok, maka kamu menanggung harga tertinggi. Motor seperti ini pernah mengalami 10 juta. Berarti kamu bayar 10 juta. Memang sekarang harganya 7 juta, tapi pernah mengalami 10 juta. Kamu bayar 10 juta. Jadi bedanya antara gosok dengan minjem, kalau minjem tadi, dia mengganti sesuai harga pas rusaknya.
Pas rusaknya harganya 7 juta, gantinya 7 juta. Tapi kalau gosok, bukan pas rusaknya yang dihitung, tapi pas nilainya paling mahal. Maka hukumnya didobelkan oleh hukum Islam. Kenapa hukumnya didobelkan? Karena dia melakukan satu kezaliman sehingga hukumannya pun juga lebih besar. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. 4 pembahasan yang sudah kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pembahasan tentang wakalah, perwakilan. Yang kedua adalah pembahasan tentang iqrar, pengakuan. Yang ketiga adalah pembahasan tentang ariyah, pinjaman. Yang keempat adalah pembahasan tentang gosok, yaitu menguasai harta orang lain secara paksa. Inilah yang dapat kita sampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hukum-hukum syuf'ah atau perkongsian dan juga masalah-masalah yang lain insya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu bisa untuk soal jawab.